Kamu dari umur 8 tahun nih kamu nyanyi dari pagi. Kamu bilang untuk keluarga. Hai, assalamualaikum dan salam jumpa lagi. Oke, sahabat-sahabatku semuanya, terima kasih lagi buat kalian yang sudah hadir untuk melihat Farel Prayoga tentunya, sahabat-sahabatku semuanya. Oke, di video kali ini kita lanjut ya, sahabat-sahabatku. Kita lanjut kita lanjut melihat Farel Prayoga di acara Rumpi ya, sahabat-sahabatku semuanya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, sahabat-sahabatku. Di sini kita langsung dengar cerita-cerita apa saja yang dibahas Farel di acara Rumpi ini ya, sahabat-sahabatku. Dan di sini Farel ditemani oleh Om Rais selaku manajernya, sahabat-sahabatku. Oke, kita lanjutkan. Langsung saja kita let's go. Oke. Oke. Kamu lihat itu Farel? Kamu baca itu? Apa yang kamu rasain? Terharu sih ya, soalnya Oke. manajer bukan orang tua saya. Ya. Gimana sih pertemuan Mas Rais dengan Farel? Kalau pertemuannya kita 3 tahun yang lalu ya, istilahnya kenapa postingan ini yang bisa terus ini, dia itu kan sering terbang keluar kota, jadi setelah kita masuk pesawat dia langsung tidur di pangkuan saya, jadi dia nggak ada pernah ngomong aku capek atau aku lelah, itu nggak pernah, jadi semangat, kadang bangun tidurnya udah joget-joget gitu. Sebenarnya saya tahu Luar biasa. Luar biasa Farel Prayoga memang anak hebat, sahabat. Luar biasa Farel. sedih anak ini sebenarnya, tapi dia tetap ceria gitu, tetap menghibur orang. Oke, sahabat-sahabatku, gimana seperti yang kita dengar ya, memang Farel itu orangnya tidak pernah mengeluh, sahabat-sahabat. Walaupun capek, lelah dengan perjalanan yang begitu jauh, sahabat-sahabatku, tapi di sini Farel tidak pernah mengeluh. Ini sangat-sangat luar biasa ya. Wow. Sampai-sampai di sini Om Rais juga terharu ya, sahabat-sahabatku, terharu. Dan mana ya, sulit untuk berbicara, sahabat-sahabat, sulit banget, sulit. Oke, kita lanjutin videonya ya. Kan kalau Kalimantan kan bangunnya kan darat dulu, udara baru laut kan. Oh, Semua itu di jalan. Bayangkan kita aja yang dewasa capek. ya benar, Dia nggak benar, pernah benar. mengeluh sama sekali. Farel kan kamu dari umur 8 tahun nih kamu nyanyi dari pagi. Kamu bilang untuk keluarga. Apa sih yang membuat kamu tuh ya memotivasi kamu selalu untuk semangat? Ya karena intinya tuh aku sayang sama keluarga. Oke. Sayang. Jadi motivasi dari fans juga itu juga pengaruh buat saya. Jadi kayak semangat. Luar biasa. Ya mereka alasan saya buat melangkah. Orang Luar tua biasa. juga kamu ingin belajar. Apa sih yang masih sebenarnya dalam bayangan kamu berharap orang tua kamu atau keluarga kamu itu dengan rezeki yang mengalir melalui kamu tuh kamu ingin apa untuk keluarga tuh apa? Dan sebetulnya saya pengen ya keluarga nih benar-benar nggak kesusahan sama sekali. Saya pengen ya keluarga udah gimana ya bilangnya, ya tinggal nikmatin hidup gitu. Oke. Dia tinggal makan, dia Luar tinggal biasa. makan, gini gitu mau saya. Wow. Kenapa kamu sampai kepikiran kayak gitu sih? Karena balik lagi karena aku sayang sama mereka. Tapi kan sebetulnya anak-anak tugasnya adalah sekolah. Ya kalau dibilang kayak gitu emang saya pengamen sambil sekolah. Oke. Gitu. Jadi saya tetap sempetin sekolah gitu. Oke, sahabat-sahabatku, luar biasa ya. Anak sekecil Farel Prayoga sudah berpikiran seperti itu, sahabat-sahabatku. Sudah berpikiran ingin membahagiakan orang tuanya, dan ini sangat-sangat luar biasa sekali ya, sahabat-sahabatku. Sebenarnya kalau dipikir ya, seusia Farel kayak dulu itu kan, seusia anak seperti Farel itu seharusnya mungkin masih fokus dengan sekolah, dengan ya mungkin bermain juga ya, sahabat-sahabatku. Tapi di sini malah Farel Prayoga dengan usia yang begitu kecil ya, sahabat-sahabatku, dia rela membanting tulang mencari nafkah demi untuk keluarganya, sahabat-sahabatku. Itu sangat-sangat luar biasa sekali. Dan di sini juga Farel sambil sekolah juga, sahabat-sahabatku. Ini gimana ya, sahabat-sahabatku?
Oke, mungkin kita lanjut dulu ya. Gimana aku mau beli kalau Ini Farel kan bilang bahwa jadwalnya masih sama, masih padat gitu ya. Kadang naik pesawat dan ngantuk. Sekolahnya gitu. Dia ini kan sekolahnya dulu di SMP Negeri 1 Turing Banyuwangi. Oke. Nah, saat ini kan di sekolah itu ada kurikulum namanya kurikulum merdeka, itu dikhususkan untuk anak-anak berbakat. Jadi dia boleh di mana aja, jadi belajarnya dari Hybrid gitu ya. ya. Tapi sekarang ini saya pindahkan ke Jakarta untuk mengoptimalkan biar dia lebih sering ketemu teman-temannya di sekolah. Dengan Oke. kebanyakan daring juga gitu. Oke. Supaya dia kanak-kanak gitu Ya, ya. ini udah kesepakatan saya dengan kepala sekolah Bunda Titin namanya. Oke. Itu beliau sangat mensupport Farel banget. Luar biasa. Mas Rais selama ya tadi kan Mas Rais cerita ya dia kalau naik pesawat tiba-tiba dia tidur nggak pernah mengeluh capek gitu ya, selalu bangun ceria lagi gitu. Tapi di tulisan itu kan Mas Rais cerita ya nggak ada yang tahu dia kesedihannya seperti apa. Oke. Pernah melihat Farel sedih gitu? Pernah. Apa ya? Pada saat apa biasanya? Ya Farel itu biasanya sedih itu ya ada permasalahan keluarga sih. Yang kadang-kadang dia itu kadang nangis itu gak pernah mandi gitu. Saya tahu ya sebagai orang yang hampir 24 jam sama dia gitu ya, yang selalu mendidik juga dia, tahu saya. Dan dia juga udah cerita juga. Mas Rais kan gue lihat sebagai manajer ini kan sebelumnya juga ada manajer yang sebelumnya ya, Di awalnya. yang Di juga awal viral. di awal. Oke, sahabat-sahabatku. Luar biasa ya sahabat-sahabatku, Farel Prayoga. Farel di sini bisa menyembunyikan rasa sedihnya ya sahabat-sahabatku. Seperti yang kita dengar dari kata Om Rais. Om Rais itu dan Farel sudah cukup lama bersama. Jadi Om Rais di sini tahu tentang Farel Prayoga dan Om Rais tahu kalau Farel menyembunyikan kesedihannya dan apa ya sahabat-sahabatku, dan meskipun Farel sembunyikan dari Om Rais tapi Om Rais tetap tahu. Dan yang terkadang membuat Farel sedih itu katanya sih mulai dari permasalahan keluarga sahabat-sahabatku semuanya. Jadi permasalahan keluarga yang bisa membuat Farel itu jadi sedih sahabat-sahabatku. Luar biasa ya sahabat-sahabatku. Keren sekali Farel Prayoga ini sahabat-sahabatku. Oke, kita lanjut dulu ya videonya ya sahabat-sahabatku. Kan ada gitu ya. Kamu bilang dari dulu memang sebetulnya kalau masalah horor selalu transparan. Kalau saya sih, saya membiasakan. Kalau sama saya membiasakan ya dia sebelum manggung udah tahu dia nominalnya berapa. Kalau Oke. dia oke, saya oke. Kalau enggak, saya nggak pernah memaksa dia untuk job. Apa sih yang membuat Mas Rais ya, maksudnya mau mendampingi sebagai manajernya Farel, terus ya itu ikut bersusah payah juga kemana-mana. Banyak hal. Awalnya itu anak saya juga mengidolakan Farel berdasarkan itu. Oke. Nah, terus sekarang juga anak saya bilang dulu sama Farel juga sukses bagi Farel sama saya. Dan saya sendiri sebagai produsernya mereka juga kayak gitu. Dan saya kenapa sangat sayang sama dia itu karena saya tahu persis permasalahan bagaimana seorang Farel Prayoga. Tahu persis. Apa masalahnya? Oke, sahabat-sahabatku semuanya. Mungkin videonya sampai di sini saja sahabat-sahabatku. Kalau dengar cerita-cerita Farel itu memang sangat-sangat sedih sahabat-sahabatku, karena kalau kita dengar cerita-cerita yang dari awal-awal hingga saat ini itu perjuangan Farel itu sangat-sangat luar biasa sekali ya sahabat-sahabatku. Dimana Farel juga di sini mengaku yang membuat dia semangat itu mulai dari keluarganya, orang tuanya dan juga para follow, para fans Farel itu yang membuat Farel selalu semangat berkarya sahabat-sahabatku semua. Oke, sahabat-sahabatku, sukses terus ya buat Farel. Kita dukung terus Farel Prayoga. Semoga karirnya makin sukses ke depannya sahabat-sahabatku. Dan mungkin videonya saya akhiri sampai di sini. Dan sampai berjumpa lagi ya sahabat-sahabatku di lain waktu. Oke sahabat-sahabatku, salam kompak.